Untuk saat ini, di beberapa tempat pariwisata telah disediakan kursi roda sebagai alat transportasi bagi pengunjung yang memerlukan bantuan. Penyediaan kursi roda di beberapa tempat pariwisata tersebut merupakan salah satu solusi untuk memudahkan orang lanjut usia agar dapat berkeliling di tempat wisata tersebut. Selain untuk orang lanjut usia, dapat digunakan untuk pengunjung yang kebutuhan khusus atau sedang dalam masa penyembuhan yang memerlukan bantuan kursi roda sebagai alat bantu jalan. Dengan adanya persewaan kursi roda di tempat pariwisata, memudahkan pengunjung yang lanjut usia dan yang berkebutuhan khusus agar dapat menikmati tempat wisata tersebut. Maka dari itu, akan dibuat sistem yang dibuat berupa pemodelan sistem penyewaan kursi roda berbasis microcontroller. Informasi letak posisi shelter dengan pemanfaatan Google Maps serta GPS Global Positioning System yang ada pada smartphone. Pada sisi mekanik menggunakan box dengan lebar box 5 cm, tinggi 14,5 cm dan panjang 9,5 cm yang bertujuan untuk meletakkan board komponen. Komponen yang berada di dalam box antara lain yaitu ESP32, GPS modul 06M, buzzer, light, relay, dan step down. Pada sistem ini menggunakan komponen ESP32 sebagai microcontroller sistem antarmuka perangkat dengan komponen lainnya seperti GPS, LED, dan buzzer, dan aktuator solenoid push pull sebagai pengunci pada jari-jari kursi roda. Selain itu, untuk mengetahui lokasi kursi roda berada, alat ini menggunakan GPS modul 06M. Pada pintu X dan X, GPS langsung disambung pada ESP32 agar sinyal yang masuk dari GPS bisa langsung terbaca oleh ESP32. Pada sistem ini menggunakan aki sebagai sumber listrik utama. Untuk sistem ini membutuhkan tegangan sebesar 5 volt. Jadi, tegangan pada aki 12 volt akan dibagi dan diturunkan menjadi 5 volt ke step down dan relay. Tegangan yang diterima dari step down pada ESP hanya digunakan 3,3 volt. Lalu, dari ESP diturunkan lagi ke GPS modul Neo 6M, LED, dan buzzer. Sebelum alat ini digunakan, dipastikan GPS modul Neo 6M sudah mendapatkan sinyal. Jika modul tersebut sudah mendapatkan sinyal, maka LED pada modul tersebut akan menyala. Pada relay ada 3 port input yaitu on, normally open, dan normally close. Pada port normally close akan disambungkan dari ESP32. Sedangkan port common mendapatkan tegangan langsung dari aki. Output dari relay akan menggerakkan aktuator solenoid push pull. Pada software terdapat aplikasi yang terhubung dengan internet yang nantinya akan mengirim data ke microcontroller dan Firebase. Dalam menyimpan data, pada aplikasi menggunakan Firebase Database, antara lain untuk mengelola lokasi real-time yang didapat GPS, menyimpan user yang telah terdaftar, dan mengupdate status kursi roda. Dalam penggunaan aplikasinya, pastikan terlebih dahulu bahwa alat sudah tersambung dengan aki dan hotspot yang telah terkonfigurasi dengan microcontroller. Apabila sudah, maka alat siap digunakan. Indikator awal apabila kursi roda siap dipesan adalah LED berwarna merah menyala, yang artinya kursi roda belum dipesan, dan admin mengunci aktuator dengan menekan tombol stop. Pengguna dapat memilih waktu berapa lama menyewa kursi roda dengan pilihan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Setelah memilih, klik pesan, maka akan muncul layar yang menunjukkan untuk membayar di kasir tempat sewa. Apabila pengguna sudah membayar, maka admin akan mengklik tombol pesanan pengguna tersebut. Dengan ini, otomatis LED berwarna hijau akan nyala yang menunjukkan bahwa kursi roda sudah dipesan dan waktu telah berjalan. Ketika kursi roda telah dipesan, maka panel pilihan waktu akan menjadi berwarna merah yang artinya
kursi roda telah dipesan. Sedangkan ketika kursi roda dalam status menunggu pembayaran, maka panel berwarna kuning. Pengguna dapat keluar akun dan menutup aplikasi. Lain halnya dengan admin yang harus standby melalui aplikasi. Karena apabila admin menutup aplikasi tersebut, maka waktu pemesanan terhenti dan dimulai kembali ketika admin login. Hal ini dikarenakan timer untuk menghitung waktu yang telah berjalan telah disetting dalam aplikasi. Agar pengguna dapat mengetahui sisa waktu yang telah digunakan, diberikan peringatan berupa buzzer pada alat yang akan berbunyi ketika waktu kurang 2 menit, seperti ini. Fitur ini memudahkan pengguna agar tidak mengalami kursi roda yang terkunci secara tiba-tiba. Jadi, pengguna bisa mengantisipasi dengan segera menyelesaikan perjalanan karena waktu yang telah habis. Selain itu, buzzer juga akan berbunyi ketika waktu kurang 1 menit. Ketika waktu telah habis, maka aktuator akan mengunci secara otomatis dan LED akan kembali berwarna merah. Apabila kursi roda telah digunakan oleh pengguna, maka admin akan mengembalikan kursi roda tersebut ke tempat persewaan dengan cara melihat posisi terakhir kursi roda di peta yang terdapat pada aplikasi yang login admin. Admin menuju tempat lokasi dan dapat membuka kunci aktuator dengan mengklik tombol Run. Ketika keadaan seperti ini, maka LED berwarna biru akan menyala, yang artinya kursi roda dikembalikan ke tempat awal. Setelah selesai, maka admin bisa non-stop melalui aplikasi dan aktuator akan terkunci kembali. Pada Firebase ini terdapat beberapa indikator yang diterima dari ESP32 dan aplikasi. Yang pertama yaitu durasi yang menampilkan angka 5 apabila admin mengakses untuk membuka dan menutup kunci aktuator. Angka 1, 2, dan 3 untuk menampilkan sesuai durasi waktu yang dipesan, 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Dan angka 0 yang menunjukkan kursi roda tidak dipesan dan dalam keadaan terkunci. Yang kedua, terdapat ID yang menampilkan ID user yang memesan kursi roda. Ketiga, data koordinat latitude dan longitude. Koordinat latitude dan longitude ini nantinya akan berganti sesuai pergerakan kursi roda. Dan terakhir, status kursi apabila 0 belum dipesan dan 1, 2, dan 3 dipesan sesuai durasi waktu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Data pengujian untuk melihat proses transmisi data dari sinyal Android ke Firebase yang akan diterima ke komponen mendapatkan hasil pada Wireshark yang menampilkan proses pengiriman paket data ketika terjadi pemesanan dan pembaruan lokasi kursi roda pada Firebase. Dihasilkan paket ARP, UDP, dan TCP. ARP adalah protokol yang berfungsi memetakan IP address menjadi MAC atau Media Access Control Address. UDP, User Datagram Protocol, yaitu suatu protokol yang berada pada lapisan transport. TCP atau IP yang bekerja pada lapisan antarhost. TCP atau IP adalah sebuah perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam suatu sistem dan memungkinkan komputer satu dengan komputer lain dapat mentransfer data dalam satu grup atau network jaringan.